Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa 69, dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahkan nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang saleh. Mereka itulah teman yang baik. Oleh karena itulah Anas berkata, kami tidak pernah gembira sebagaimana gembiranya dengan sabda Rasul beliau ini, seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya. Anas mengatakan, sungguh aku mencintai Rasul, Abu Bakar dan Umar serta Utsman. Aku berharap bisa bersama mereka. Begitulah Anas bin Malik mengajarkan kepada kita, Bu, ya, bahwa orang itu harus punya cita-cita dan punya idola. Seperti Anas ini kan punya cita-cita, punya idola. Dia sangat cinta Rasul, cinta Abu Bakar, cinta Umar, cinta Utsman. Dan aku ingin seperti mereka, walaupun kenyataannya aku tidak seperti mereka. Coba bayangkan kalau seandainya kaum muslimin mencintai para ulamanya, mencintai para penegak dakwahnya, mencintai para ulama dan tidak mencaci maki ulama, maka pasti pengaruhnya sangat besar. Karena ketika mengidolakan ulama, maka dia berusaha untuk jadi ulama. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Adan yang mereka akan masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari kalangan bapak-bapak mereka, istri mereka dan anak cucu mereka. Lihat, Allah mengatakan surga Adan ini yang mereka akan masuk ke dalamnya itu bersama-sama dengan orang-orang saleh dari kalangan bapak-bapak mereka. Jadi kalau kita mencintai orang-orang saleh, makanya dari keluarga lah. Mungkin ibu punya kakek, punya buyut, dan mereka adalah orang-orang baik, para ulama, para pendakwah gitu ya, dan ingin mengikuti jejak mereka dalam dakwah. Maka nanti kelak pada hari kiamat kita akan bersama mereka, walaupun di dunia mungkin kita tidak pernah berjumpa dengan mereka. Dan itu disebutkan dalam surah Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas Bahjah Qulubil Abrar, kalam-kalam singkat namun syarat dengan makna. Dan kita sudah masuki halaman ke-275, poin ke-84, tentang seseorang akan bersama orang yang dicintainya. Baik, kita akan bacakan dulu matannya, baru kita jelaskan. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahabba. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya. Seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya. Hadis ini ada kisahnya. Jadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seseorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian orang ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengatakan, "Ma a'dadta laha?" Apa yang kau siapkan untuk tegaknya hari kiamat? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka dengan pertanyaannya. Bertanya soal kapan kiamat. Sampai Rasul 3 kali tak mau jawab. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya berbalik tanya, engkau bertanya soal kiamat itu, apa yang kau siapkan untuk peristiwa yang besar hari kiamat itu? Maka orang ini mengatakan, la syai'a ya Rasulullah, aku tidak memiliki persiapan apapun wahai Rasul. Akan tetapi aku sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam sampai kemudian turun ayat ini. Wa man yuti'illaha wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah dianugerahkan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, orang-orang syahid dan orang-orang saleh, dan mereka sebaik-baik teman di akhirat. Ketika turunnya ayat ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang itu, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya. Anas bin Malik radhiyallahu an yang hadir di majelis itu tiba-tiba tersenyum bahagia. Kemudian mengatakan, demi Allah aku tidak sebahagia seperti hari ini sejak aku masuk Islam. Karena aku adalah orang yang mencintai Rasul, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, dan mencintai banyak sahabat senior. Dan aku ingin bersama mereka walaupun aku tidak seperti mereka. Dari sini kita tahu bahwa seseorang itu akan dikumpulkan kelak pada hari kiamat sesuai idolanya masing-masing di dunia. Karena mengidolakan seseorang itu bisa membawa pengaruh kepada pribadi orang yang mengidolakannya. Kalau dia mengidolakan para ulama, orang-orang saleh, pasti dalam kesehariannya pun dia akan berusaha untuk menjadi orang saleh, menjadi orang baik, menjadi para penuntut ilmu, karena ingin seperti mereka. Tapi kalau idolanya adalah orang-orang fasik, orang-orang kafir, maka lambat laun dia pun akan melakukan kekafiran. Makanya dari situ kenapa Rasul mengatakan seseorang itu kelak pada hari kiamat akan dikumpulkan dengan idolanya masing-masing. Contoh Nabi SAW ketika mengancam orang-orang yang tidak menjaga salat 5 waktu. Apa kata Nabi SAW? Wa man lam yuhafid 'alaiha, siapapun yang tidak menjaga salat 5 waktu, maka mereka akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan juga Ubay ibn Khalaf. Kenapa orang-orang yang meninggalkan salat dikumpulkan bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman dan Ubay ibn Khalaf? Karena mereka orang-orang kafir yang tidak pernah salat. Makanya dari sini hati-hati kita ini kalau mencari idola. Hati-hati kalau kita ini mencari panutan ketika kita hidup di dunia. Celakanya anak-anak muda di zaman sekarang kan, tengok Bu, saking gandrungnya dengan sepak bola, apalagi sepak bola dunia, itu banyak yang mengidolakan para pemain-pemain dunia itu walaupun agama mereka kafir.
Walaupun sebenarnya mereka orang yang paling memusuhi Islam, mendukung Zionis dan yang semacamnya. Bahkan lebih parahnya sampai poster-poster mereka, gambar-gambar mereka dipajang di kamar-kamar mereka. Sementara orang-orang baik, orang-orang saleh, mereka sama sekali tidak mempedulikannya. Lah ini kan salah memilih idola namanya. Maka ketika salah memilih idola, maka akan mempengaruhi kehidupan sehari-harinya. Pasti akan kurang lebih dengan idolanya. Makanya Islam ini sangat mengatur tentang masalah mengambil panutan. Jangan sembarang. Dahulu di zaman Nabi SAW, ada seorang sahabat namanya lupa saya namanya, Thauban, bekas budak yang dimerdekakan Nabi SAW. Jadi Thauban ini dia sangat mencintai Nabi SAW melebihi apa yang dia miliki, termasuk dirinya sendiri. Bahkan kalau sampai tidak memandang Nabi, satu hari saja dia bisa sakit. Sampai satu hari Rasul safar, pergi, dan beberapa hari tidak tampak di pandangan Thauban ini. Betul saja, Thauban maula Rasul akhirnya sakit parah, sampai tidak enak minum dan makan, sampai kurus kering. Ketika Nabi SAW kemudian sampai dari safarnya, kemudian diberitakan tentang kondisi Thauban yang sakit parah, maka Nabi SAW menjenguk Thauban. Ada apa dengan Thauban? Tiba-tiba setelah ketemu, maka Thauban menceritakan bahwa sakitnya dia itu karena memendam kerinduan kepada Rasul, karena sehari saja tidak memandang dia akan sakit, apalagi sampai beberapa hari. Maka kemudian Thauban mengatakan, "Ya Rasulullah, sakitku akan semakin parah apabila aku teringat dengan kematianku dan kematian dirimu. Sebab kalau seandainya kita sama-sama mati, saya yakin kau akan berada di surga yang paling tinggi, dan aku sekalipun masuk surga pasti diletakkan di surga yang paling rendah. Macam mana kita akan berjumpa di surga dan aku memandang wajahmu?" Maka Nabi SAW terdiam sampai turun surah An-Nisa ini ayat 69. Wa man yuti'illaha war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin was syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapapun yang mentaati Allah, siapapun yang mentaati Rasul, maka mereka akan bersama orang-orang yang dianugerahkan nikmat atas mereka dari Allah, dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh, dan mereka adalah sebaik-baik pertemanan di dunia dan akhirat. Lihat bagaimana tingkah Thauban menggambarkan begitu mengidolakan Nabi SAW sampai ketika dia tidak memandangnya sakit parah. Begitulah sahabat mengidolakan Nabi SAW. Tapi di zaman sekarang, siapa lagi yang mengidolakan Nabi SAW? Jangan lagi cerita anak-anak, orang-orang tua saja sudah jauh dari mengidolakan Nabi SAW. Hanya lisannya saja mengatakan Nabiku Muhammad, Rasulku Muhammad. Tapi ketika kemudian ditanya soal sejarah, siapa Nabi, siapa istrinya, siapa anaknya, siapa pamannya, bagaimana dakwahnya, bagaimana perjalanan dakwahnya, bagaimana kesabarannya, bagaimana ujian hidupnya, dan begitu seterusnya sampai kepada wafatnya, hampir tidak mengenal dan tidak mengetahui. Padahal harusnya orang yang mengidolakan seorang idola itu paham siapa idolanya, seperti yang dilakukan orang-orang fasik, orang-orang awam di luar sana. Ketika mengidolakan salah satu selebritis, oh paling tahu siapa suaminya, siapa anaknya, siapa selingkuhannya, siapa anak haramnya, siapa ininya, siapa itunya, sampai tahu. La haula wala quwata illa billah. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita untuk tidak sembarang mengambil idola ataupun orang yang kita cintai.
Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abi Dawud dari Anas ibn Malik radhiyallahu an. Jadi hadis Abi Dawud dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an. Anas ibn Malik radhiyallahu an mengatakan, "Ra'aitu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farihu bi syai'in lam arahum farihu bi syai'in ashadda minhu." Kata Anas ibn Malik, aku melihat sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari sangat gembira, dan aku tidak pernah melihat mereka segembira itu sebelumnya. Ketika seseorang datang kepada Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbu ar-rajulu 'ala al-'amali minal khairi ya'malu bihi wa la ya'malu bimithlihi." Ada seseorang mencintai orang lain karena orang lain ini banyak melakukan amalan yang baik yang ia tidak mengamalkannya. Jadi pamannya ibu melihat tetangga ini sopannya luar biasa, sholat sunnahnya, wajibnya, puasanya, akhlaknya, pokoknya satu komplek itu dia paling baik lah. Jadi ibu melihat mamanya ibu-ibu di komplek itu, tapi ibu tidak sehebat dia. Kemudian ibu suka dengan dia karena akhlaknya, karena ibadahnya, karena amal solehnya. Maka begitu juga di sini ada seseorang suka dengan orang lain yang orang lain ini banyak melakukan amal kebaikan yang ia tidak bisa melakukannya. Maka Rasul mengatakan, al-mar'u ala man ahad. Seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya. Jadi kalau kita cinta dengan tetangga karena kebaikannya, karena solehnya, karena akhlaknya, karena ibadahnya, akhirnya tetangga itu Allah takdirkan masuk surga, maka ibu akan terikut-ikut bersama dia. Tapi kalau ibu melihat tetangga suka karena maksiatnya, suka karena hura-huranya, mungkin dia kaya raya, akhirnya ibu mulai suka dengan orang itu bukan karena ibadahnya, tapi karena akhlak buruknya sesuai dengan karakter ibu, naudzubillah. Maka kalau dia terseret ke neraka, ibu juga akan ikut-ikut sama dia. Maka dari sini pentingnya seseorang itu untuk melihat perkawanan. Jangan berkawan yang tidak jelas, tapi berkawanlah dengan yang jelas. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, perhatikan bukunya. Dalam hadis ini kata pengarang, terdapat anjuran untuk memperkuat kecintaan kepada Rasul dan juga para pengikutnya sesuai dengan tingkatan mereka, sekaligus peringatan dari mencintai lawan mereka. Sesungguhnya kecintaan ini merupakan tanda dari keikatan orang yang mencintai dengan yang dicintai, kecocokan dia terhadap akhlaknya dan peneladanan dia terhadapnya. Kecintaan merupakan tanda adanya hal-hal tersebut dan sekaligus faktor pendorongnya. Demikian juga barang siapa mencintai seseorang karena Allah, maka sesungguhnya kecintaan tersebut merupakan sesuatu paling agung yang bisa mendekatkan dia kepada Allah. Sedangkan barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah Ta'ala maha bersyukur. Dia akan memberi orang yang mendekatkan diri kepadanya sesuatu yang lebih besar, bahkan berlipat ganda dari apa yang ia lakukan. Termasuk bentuk syukur Allah Ta'ala, yaitu menyatukannya dengan orang-orang yang dicintainya, walaupun amalannya tidak sebanding orang-orang yang dicintainya. Lihat di sini, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keagungan orang yang mencintai Rasul dan menjadikan Rasul sebagai idolanya. Maka sebagai balasannya Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan dengan hadiah besar bahwa orang-orang yang mengidolakan Rasul, maka dia akan bersama Rasul kelak di surga. Inilah pentingnya, Bu, melakukan uswah dan qudwah itu, meniru orang yang dicintai dan yang dikaguminya.
Tapi hari ini kenyataannya kan tidak seperti itu, Bu ya. Berapa banyak orang-orang yang justru tidak mengikuti orang yang dicintainya, tidak menganggap Rasul sebagai ikutan, sebagai qudwah dan uswah dalam kehidupannya, dalam berbagai hal. Contoh dalam berpakaian saja, Nabi SAW melarang wanita jangan membuka aurat, malah dibuka-buka auratnya. Nabi SAW melarang jangan sampai kemudian tabarruj, berdandan ala jahiliyah, malah berdandan lebih gila dari orang jahiliyah. Cara berpakaian saja sudah tidak mengikuti teladan Rasul. Belum lagi cara berucap. Nabi SAW lisannya itu sangat baik, tidak pernah menggibah, tidak pernah namimah, tidak pernah menghina, tidak pernah merendahkan, tidak pernah membuli dan yang semacamnya. Kita pula ahli itu semuanya. Lalu siapa yang kita contoh itu? Demi Allah, kalau seandainya kita ini mau mencontoh Nabi SAW mulai dari akhlak lisan, akhlak perbuatan, baik dalam rumahnya, baik kepada anaknya, kepada orang tuanya, kepada tetangga dan masyarakatnya, dunia ini akan aman, tentram, tidak ada kerusuhan kalau semua orang mencontoh Nabi. Karena ajaran Rasul itu semuanya penuh dengan akhlak. Tapi hari ini jangankan lagi orang jahat, anak-anak saja kadang-kadang sudah berani mencaci maki orang tuanya, karena orang tuanya tidak pernah mendidik anaknya tentang ajaran-ajaran Nabi SAW. Nah inilah kadang hari ini kita katakan sudah masyarakat Muslim itu hanya namanya saja Islam, tetapi qudwah mereka, uswah mereka Nabi SAW tidak pernah diikuti dalam kesehariannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa 69, dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahkan nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang saleh. Mereka itulah teman yang baik. Oleh karena itulah Anas berkata, kami tidak pernah gembira sebagaimana gembiranya dengan sabda Rasul beliau ini, seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya. Anas mengatakan, sungguh aku mencintai Rasul, Abu Bakar dan Umar serta Utsman. Aku berharap bisa bersama mereka. Begitulah Anas bin Malik mengajarkan kepada kita, Bu, ya, bahwa orang itu harus punya cita-cita dan punya idola. Seperti Anas ini kan punya cita-cita, punya idola. Dia sangat cinta Rasul, cinta Abu Bakar, cinta Umar, cinta Utsman. Dan aku ingin seperti mereka, walaupun kenyataannya aku tidak seperti mereka. Coba bayangkan kalau seandainya kaum muslimin mencintai para ulamanya, mencintai para penegak dakwahnya, mencintai para ulama dan tidak mencaci maki ulama, maka pasti pengaruhnya sangat besar. Karena ketika mengidolakan ulama, maka dia berusaha untuk jadi ulama. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Adan yang mereka akan masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari kalangan bapak-bapak mereka, istri mereka dan anak cucu mereka. Lihat, Allah mengatakan surga Adan ini yang mereka akan masuk ke dalamnya itu bersama-sama dengan orang-orang saleh dari kalangan bapak-bapak mereka. Jadi kalau kita mencintai orang-orang saleh, makanya dari keluarga lah. Mungkin ibu punya kakek, punya buyut, dan mereka adalah orang-orang baik, para ulama, para pendakwah gitu ya, dan ingin mengikuti jejak mereka dalam dakwah. Maka nanti kelak pada hari kiamat kita akan bersama mereka, walaupun di dunia mungkin kita tidak pernah berjumpa dengan mereka. Dan itu disebutkan dalam surah Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'in. Orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka tersebut dengan mereka, dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari amalan mereka. Artinya kelak pada hari kiamat, orang yang mengidolakan dan orang yang diidolakan itu akan berkumpul.
tidak akan lari ke sana kemari, tapi mereka akan berkumpul karena ikatan iman. Kemudian kata beliau, hal ini telah disaksikan dan telah diuji. Jika seorang hamba mencintai orang baik, niscaya engkau akan melihatnya bergabung bersama mereka dan berupaya untuk meniru mereka. Sedangkan jika seorang hamba mencintai orang jelek, ia akan bergabung bersama mereka dan berbuat seperti yang mereka lakukan. Karena Rasul mengatakan, al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu akan digantungkan agama temannya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian memerhatikan siapa temannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tadi saya sudah singgung di mukaddimah. Kalau orang berteman atau mengagumi orang yang baik, maka pasti kita akan berubah jadi baik. Tapi kalau kita ini mengagumi orang jahat, orang fasik, orang kafir, lama-lama sifat kita jadi kayak mereka, kurang lebih saja. Makanya kenapa dalam Islam itu kita disuruh untuk mencari teman yang baik dan menjadikan idola supaya kita juga sama dengan teman itu. Karena begini Bu ya, teman yang jelek itu madaratnya sangat banyak sekali. Pertama, terkadang bisa menjadikan akidah kita masalah. Umpamanya akidah kita awalnya lurus-lurus saja, sudah kenal sunnah, sudah kenal manhaj yang benar, tauhid yang benar, tapi kalau kawannya jahat, kawannya akidahnya jelek, akidahnya sesat, nanti lambat laun Bu, ibu akan ngikut akidah orang itu tuh, kalau sering bergaul. Bahkan lebih daripada itu juga, bukan hanya sekedar rusak akidahnya, mengikuti akidah kawannya. Terkadang juga kalau kawannya ini ahli maksiat, banyak melakukan keharaman, lambat laun kita juga akan ikut. Umpamanya kawannya penjudi kelas kakap, artinya penjudi udah kecanduan gitu kan, maka lama-lama kita pun akan ikut tuh ya. Karena pasti orang yang seperti itu akan ngajak-ngajak. Bahkan lebih parah lagi, setelah kita tertipu dengan mereka, kita pula ngajak orang lain untuk seperti kita. Nah, itu namanya dosa jariah namanya. Jadi ingat bahwa berteman yang baik itu, berteman dengan orang jahat itu hanya menghabis-habiskan waktu saja, menghabis-habiskan tenaga, menghabis-habiskan biaya, menghabiskan umur, sehingga semua nanti akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, cari teman yang baik, cari teladan yang baik, cari idola yang baik, karena sesungguhnya idola, teman atau orang dekat kita itu semua yang menentukan jalan ke surga kita atau jalan ke neraka kita. Karena Rasul di sini mempermisalkan masalul jalisi salih kahamilil miski imma an yahdiyaka wa imma an yabi'aka wa imma an tajida minhu raihatan thayyibatan wa masalul jalisi su kanafikhil qir wa imma an yuhrika thiyabaka wa imma an tajida minhu raihatan khabithatan. Perumpamaan teman yang baik, kata Rasul, bagaikan penjual minyak wangi. Bisa jadi ia akan memberimu, atau kamu memberinya, atau setidaknya kamu mencium baunya. Sedangkan teman duduk yang jelek bagaikan pandai besi. Bisa saja ia akan membakar bajumu, atau setidaknya kamu akan mencium darinya aroma yang busuk dari percikan-percikan apinya. Maka Nabi sudah sangat gamblang mengatakan bahwa jangan terpengaruh dengan pertemanan. Kalaupun harus terpengaruh, yang positif, jangan yang negatif. Betul kata orang Arab, as-sahibu sahib, teman itu suka nyeret. Kata para ulama, siapa yang berteman dengan orang baik 40 hari, maka dia akan baik. Siapa yang berteman 40 hari dengan orang jahat, pasti dia akan jahat ya. Seperti ibu nih, berteman dengan orang-orang ngaji yang sudah hijrah, ya pasti kumpulnya juga dengan ibu-ibu yang sudah ngaji kan Bu. Obrolannya juga pasti akan berbobot, pasti ada sedikit-sedikit ngobrol agama, ngobrol sunnah, ngobrol Quran, ngobrol macam-macam seputar Islam kan itu. Tapi coba ibu bertetangga dengan ahli gibah, ahli namimah, maka ibu walaupun tidak ikut gibah, telinganya dengarkan dia gibah kan. Akhirnya ibu datang ke rumah itu tak berdosa, pulang pula berdosa gibah. Nah ini hal-hal yang seperti ini harus dipahami. Kemudian kata pengarang, jika saja hal ini berlaku pada kecintaan sesama makhluk,
Lalu bagaimana dengan seseorang yang mencintai Allah dan mendahulukan kecintaan serta rasa takutnya atas segala sesuatu? Maka tentunya dia akan bersama Allah dan mendapatkan kedekatan yang sempurna dengannya, yaitu kedekatan orang-orang yang mencintainya, sebagaimana Allah mengatakan innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah akan bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jenis kebaikan yang paling tinggi adalah mencintai Zat yang Maha Penyayang, Maha Pemurah, lagi Maha Pemberi rahmat, dengan kecintaan yang disertai pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, kata pengarang, kalau kita dekat dengan orang saja, baik dengan orang, maksudnya orang yang kita dekati dan baiki itu maksudnya orang soleh, orang-orang yang ahli ibadah, akhlaknya bagus, dampaknya saja kita akan terseret dengan orang itu. Kalau orang itu masuk surga, kita akan ikut-ikut masuk surga itu. Makanya Hasan Al-Basri mengatakan, perbanyak teman yang baik, karena itu manfaatnya sampai ke akhirat. Karena teman-teman yang baik itu salah satunya akan berikan syafaat kepada kita. Lah, kata pengarang di sini, kalau kita berteman dengan manusia yang baik saja manfaatnya besar, macam mana kalau seandainya kita mengidolakan Allah, berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah, maka Allah juga akan bersama kita. Dan ingat, kebersamaan Allah dengan kita pasti akan membawa dampak yang positif. Pasti doa-doa kita akan dikabulkan, kita akan ditolong, kita akan dijaga, kita akan dirawat, kita akan senantiasa diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena Allah bersama kita, pasti apapun yang kita inginkan Allah pasti akan memberinya. Karena biasanya orang yang mencintai dengan orang yang dicintai itu pasti akan menurut dan akan memberikan keinginannya, ya. Wallahu alam. Ini diantara bab yang ke berapa tadi? Ke 84. Baik, sampai di sini. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang bertanya.